Kita ketemu kembali di KR 53, Kicau Rakyat 53 di Jalan Kapten Pertendian nomor 53. Berapa hari Bung kita tidak on air ini Bung? 3 hari lah Bung. 3 hari lah karena lagi ya. Internetnya dadut-dadut. Ada kendala mungkin. Ada sekarang sudah sampai 3 hari Bung, karena 1 hari belum ketemu. 2 hari ketemu tapi cari obeng-obeng nggak ada, hilang. Susah ya, susah ya. Sudah ketemu di kawasan Jasuka, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Sudah ketemu yang putus ini. Obengnya ketinggalan di rumah, mau diude-ude. Akhirnya dadut-dadut. Merah ya warnanya, tandanya ya Mam ya. Merah. Tandanya merah, kalau tandanya hijau di sini kita bisa lancar on air begitu ya. Kita kembali di Jombang sendiri sekarang. Cuaca cerah meriah. Bulannya sudah melewati purnama Bung. Sudah tanggal berapa ya di bulan ini Bung? Bulan 17 dan di hari ini ketepatan tanggal berapa? Di hari Kamis tanggal 23 September 2021. Nah, kita tetap ceria di KR 53 di Jalan Kapten Pertendian nomor 53. Ya, Jombang. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Hampir kelupaan ini. Soalnya sudah 3 hari tidak siaran ini, hampir lupa ini. Aduh. Gimana? Bung, kita malam ini mau membahas apa? Wisata atau pariwisata sih? Ya, yang benar. apa saja yang bisa diomongin soal wisata. Wisata. Memang di Jombang itu ada tempat wisata sih, Bung. Bukankah begitulah bentuknya. Ya, ada juga sebenarnya. Ada juga ya. Dan bisa digali. Banyak ya. Banyak, ada arti pelakunya juga Arti ada. Pelakunya ada heritage-nya juga ada. Kalau mau pilgrimage, ziarah juga ada. Pilgrimage itu semacam wisata religi begitu, Bung. Di Jombang juga banyak ya. Di tempat-tempat mbah, di tempat-tempat gus, ada heritage ada, tapi nggak ada archipelago di sini kan, nggak ada pantai, nggak ada laut, ada laut purba. Laut purba ya, ada ya. Geopark itu. Kan wilayah pegunungan Gendeng sampai, walaupun dia Bojonegoro tapi kan sampai ke Gresik. Oh begitu ya. Ditemukan. Nah, bahkan kita masih lekat dengan temuan-temuan barang-barang purba laut. Mestinya itu harus kita buat wisata edukasi, pelajari tahun berapa ini kejadiannya, hilangnya tahun berapa, nanti kan anak cucu kita bisa tahu, bisa peduli terhadap lingkungan itu sendiri tentunya Bung ya. Betul Bung. Bahkan ada ini Bung, ada juga misalnya serpihan sejarah Kerajaan Mataram. Iya. Serpihan sejarah Belanda, industri kopi, industri garam. Ada. Di gunung ada garam. Ya, ada garam. Kita berencana mau ke sana ya, masih rencana ya. Kapan itu kita mau ke sana? Belum kita omongin kemana-mana dulu. Berarti kalau itu sudah ditemukan, berarti mematahkan, ada pepatah garam di laut, asam di gunung, mematahkan itu ya. Termasuk itu ya. Aduh, apa menariknya kalau sudah kita ketemukan. Kata teman itu dari sisi mitologinya bisa dijual. Kita jualan itu saja, Bu. Saya macak gini. Macak apa? Paranormal. Kalau saya nih Bung, nanti pesen tembikar lah untuk bikin begitu ya. Gini. Begitu. Meskipun barang baru ya dilukis zaman Majapahit lah. Iya. Aduh. Top. Lah, untuk teman-teman, kita mau membahas ini malam hari ini, kita membahas wisata atau pariwisata, kedua-duanya. Bisa dua-duanya, tempat wisata, atau pariwisata. Tetap pariwisata. Mana dulu yang diomongin ini Mas Pri? Kan banyak sekali di Jombang ini ada Sumber beji terbaru itu Bung, Majapahit. Di mana itu Bung? Ngoro. Di Ngoro Jombang ada sumber beji. Bagaimana Bung? Saya kok nggak pernah diajak sih selama ke Jombang. Sumber beji kita belum ke sana Bung, lagi ekskavasi kan. Begitu. Gitu Bung. Ada sumber beji, ada si golo-golo. Jadi
Mendingro Pakulungan saya pernah ke situ. Saya sering ke situ. Dan agak aneh ya. Kalau dia hebat itu agak aneh. Begitu ya. Kalau bisa mengelola ini orang pariwisata. Gitu. Bung, membahas wisata di Jombang ini, apa tidak nanti terjadi paradoks dengan image Jombang yang disebut kota santri, dan wisata itu identik dengan dadi du bla bli blu begitu lah kira-kira. Itu bagaimana Bung cara mengelolanya, kita konvergasikan antara santri dengan wisata. Orang kan berpikir wisata itu Bali, Bung, begitu. Bali kan bebas bikini, bebas begitu kan. Itu bagaimana, Bung, kira-kira lah. Mungkin kita mulai mendefinisikan dulu, Bung. Begitu ya. Coba definisinya dulu nanti ke arah situlah. Kalau Bung apa? Kalau wisata. Kalau saya ke pariwisataan, Bung. Oh, begitu. Jadi untuk membangun ruang pengetahuan bahwa apakah wisata itu ngomong pariwisata. Jadi kepariwisataan itu adalah ekosistem, Bung. Ekosistem di mana daya dukung wisata itu ada di situ, ada UMKM, ada jalan, infrastruktur, ada budaya, oleh-oleh, hotel, macam-macam begitu. Ya macam-macam, ada tempat-tempatnya gitu. Itu Bung. Sehingga kalau apakah wisata itu identik nanti tidak jadi paradok. Kalau kepariwisataan tidak, tapi kalau wisata, itu ya. Ya. Wisata apa ya? Kalau saya sih wisata itu kecenderungan lebih pada ini, Bung, untuk mengelola hati, begitu, mengelola pikiran. Pergi di suatu tempat, di situ bisa melihat gunung, apalagi ada lautnya, dua-duanya. Kebesaran semesta itu, Bung, nilai-nilai itu yang saya ambil. Berarti kalau saya berwisata ya, orang berwisata itu ada kaitannya bagaimana cara merelaksasi. Itu ya. Ya harusnya tidak, Bung. Gimana? Dua definisi itu menjelaskan terserah kita deh. Gitu wisata ya. Mau jadi kayak apa? Yang penting nggak alay. Maksudnya apa ini? Begitu ya. Yang boleh deh hedon sedikit dalam berwisata. Sambil yang penting nggak alay. Nggak alay. Wah, gitu. Nggak begitu juga ya. Tambah hedonnya ini loh. Begitu, nggak begitu juga ya. Ya kan tadi itu definisimu udah cukup jelas bahwa ternyata terserah kita brandingnya. Yang penting orang itu berelaksasi, berelaksasi yang kalut menjadi senang, bisnis kebahagiaan lah, Bu. Oh begitu. Nah, memang masa lalunya kan atau tren image-nya itu kalau bisnis kebahagiaan tuh ya ada seks, ada bikini, ada cewek-cewek cantik. Oh begitu. Tapi kan ya enggak juga. Enggak mesti ya. Kaum sufi itu berelaksasi sambil astagfirullahaladzim. Sufi radikal begitu. Begitu ya. Aduh. Berelaksasi, berkontemplasi. Itu, Bung. Begitu ya. Jadi Jombang ya bisa mau dijadikan apa aja, keluar dari mainstream hedonisme. Cuma jangan alay. Apa yang disebut alay? Itu, Bung. Alay itu ya nyindir dikit lah, Bung. Masa setiap desa ada kolam renang? Itu kan alay itu, Bung. Itu kan Bung, melanjutkan perintah Rasul. Latihlah anak-anakmu berenang dan memanah. Itu mungkin itu. Jombang kan kota santri, kan nggak salah kalau di desa-desa ada kolam renang, berlatih renang biar otot-otot ini renggang. Jadi pembangunan tempat wisata itu adalah pembangunan kolam renang. Itu yang menurut kita alay. Apa sih alay itu ya? Sepertinya kan wisata, orang-orang yang membangun wisata ini berwisata enggak ya? Nah, gitu loh, Bung. Kalau tetangganya bikin kolam renang, masa bikin kolam renang lagi? Ini orang berwisata enggak ya? Ya, kadang-kadang kita membuat kolam renang tapi terjadi kontradiksi dengan kenyataan yang ada, tidak mau memelihara air tapi membuat kolam renang kan
juga itu kan termasuk itu kan Bung. Iya, lebih parah lagi. Termasuk itu kan? Iya. Dari sisi pasar, dari sisi cara melihat itu udah persoalan Bung. Misalnya tetangganya bikin kolam renang ini nggak mikir pasarnya terbagi atau apa gitu. Soal imajinasi gitu loh, soal ini kan bisnis wisata, harusnya orang berwisata. Kita tidak bilang expert. Masih hal-hal dasar saja gitu. Jadi wong wisata apa ora? Tipis-tipis apalagi pertanyaan gini, ini jane wongnya wisata apa ora? Kalau ditanya itu kan berarti sangat tipis. Belum ditanya ini orangnya ahli apa enggak gitu. Oh, iya. Nah, kalau bikin kolam renang jebol-jebol ini ahli kan? Jadi ada yang lebih khawatir, yang saya khawatir itu saya sempat melihat Bu. Oh, kamu lihat ya? Sempat melihat yang lebih khawatir itu ada kolam renang, kebetulan ada wisatawan tuh gede tuh punya jebur tumpah semua airnya dia ngangkat kering. Jadi kan ada tekanan air, ada tekanan ketika orang loncat macam-macam. Ada itu ada konstruksi yang penting Bung. Jadi bukan hanya tembok-tembok begitu ya, cuma apa? Terus datangkan air terus begitulah bocor terus tidak ada perawatan nggak dipikir waktu perawatan itu perawatannya dengan butuh kos besar itu Bung. Jadi begitu. Itu satu situasi. Jadi ada lain lagi misalnya begini, apakah kita cukup bersaing? Nah ini masalah gitu. Air terjun kita lebih mahal dari air terjun yang lain, gunung kita lebih mahal dari gunung yang lain, masalah Bung. Oh begitu Bung. Berkaitan dengan wisata atau kepariwisataan ini tentu ada dinas pariwisata dong di kabupaten ini. Memang di termasuk di Jombang itu ada dinas pariwisata memang ada ya. Ini pertanyaannya kok ya? Saya kan tanya, Bung. Kalau tidak ada kita isi gitu maksudnya. Kalau tidak ada saya Imam siap untuk ngisi. Kan dia sudah anggota Asparjo. Dinas pariwisata cabang Asparjo ya. Gitu maksudnya. Itu kan tentang wisata itu kan tanggung jawab dinas pariwisata pun tentunya. Ada Bung dinas pariwisata, juga ada bupati sama wali kota Bung. Wali kota, bupati sama wali kota. Ya terus. Harusnya kan ada lah ya. Bagi tugas bupati dan wali kota itu ya. Ya tahu kalau kita kemudian merasa ini sekian lama tidak hadir gitu ya ada enggak gitu kan sebenarnya kan ada 3 orang itu kan harusnya sebetulnya wilayahnya baleni mana ini Bung. Bupati dan wali kota tuh jelas kalau wali kota tugasnya di Jombatan, di Sengon, gimana lagi jelas kan itu wilayah-wilayahnya. Kalau bupatinya kan di Wonosalam, di Kudu, itu kan jelas kan wilayah-wilayahnya kan itu dibangun pariwisata. Nah apa harusnya kuat tapi sepertinya nggak begitu hadir Bung. Gitu. Jadi gambar satu situasi hari ini pandemi itu sebenarnya orang sedang rindu policy. Jadi pertanyaan tutup buka itu setiap jam, bagaimana progres, bagaimana standarisasi itu satu situasi. Sebelumnya mungkin atau dalam jangka panjang ketika bupati hadir itu yang tadi itu Bung konsultasi, advice, izin, konsultasi desain, penataan tata ruang wisata. Kalau satu desa itu bikin kolam renang 4 masalah tuh kan begitu. Seperti kita tidak sedang berkomunikasi. Seperti wisata itu sudah nggak besar-besar lagi bersaing mikirnya, bukan kolaborasi gitu. Tadi yang menjadi bukan sorotan ya. Tiba-tiba kita kok nyeletuk tentang kolam renang. Memangnya harus yang bagaimana begitu Bu? Tidak perlu expert kan? Tipis-tipis saja. Kalau semua desa ada kolam renang, tapi nggak ada kolam renang, di situ ada polisi yang renang padahal tapi ditutup polisi juga. Ini yang lucu kan, kadang-kadang itu sebetulnya bagaimana sih
Ya kalau yang buat wisata desa atau apa yang gitu. Tadi saya bilang itu harusnya kalau misalnya ditata dalam kehadiran pemerintah daerah. Konkretnya Bung, bahasa dimengerti mereka gini lah Bung. Jadi hadirnya pemerintah itu untuk membuat wacana bahwa wisata itu kolaborasi bukan bersaing antar tetangga Bung pada kolam renangnya. Misalnya kalau bikin kolam renang satunya ya bikin kecean lah Bung. Yang satunya bikin air mancur yang tinggi sekali kan bisa Bung. Bisa itu ya. Nah, yang satunya bikin apa di kubangan sungai kan bisa juga. Terus yang lainnya lagi mandi sama kerbau bisa juga Bung. Ya air aja basisnya. Tapi kalau kolam renang semua masalah loh Bung, gitu loh. Itu kan kalau dilihat sudah kolam renang kan terkesan high class gitu kan. Ada high class tapi bocor-bocor nih Mas. Bung, ternyata tentang pariwisata itu diatur dalam undang-undang ternyata. Oh iya Bung. Dari tahun 2009 kalau nggak salah ya, nomor 10 tentang pariwisataan. Tapi kenapa kok terkesan di pemerintah daerah itu tidak serius dalam pengelolaan itu? Ya saya tidak bisa mengatakan semua tidak serius. Karena saya bukan pejabat begitulah. Saya bukan pejabat. Ada yang serius. Iya. Serius tuh serius ngurus dan serius ngerom. Tuh, kan lumayan Bung dua-duanya. Ada yang ngerom itu maksudnya tidak hanya ruang uang, mungkin juga ruang politik kan. Bupati-bupati yang mengelola wisata atau kades-kades yang mengelola pariwisata itu biasanya dia 2 kali periode Bung. Bisa ya untuk periode Banyuwangi macam-macam itu. Dan apa Jawa Tengah itu Dieng macam-macam banyak gitu ya. Nah, tapi kenapa kita tidak? Nah, kalau kita kan ngomongnya tadi Jombang ya. Jombang. Jadi memang susah. Kemarin diskusi kita itu gini. Ini gimana ya kita inian gitu. Kemudian ada wisata religius ya begitu saja orang misalnya disajikan data tentang misalnya kita ini 2,5 miliar Bung setahun. Itu sumbangan bukan retribusi. 2,5 miliar setahun. Kotaknya Gus Dur itu. Sumbangan sukarela bukan retribusi. Tetapi kan kemudian mengadaptasi ini buka dan bagaimana itu menjadi agak masalah Bung. Karena kita gitu tidak sedang melihat bahwa itu potensi. Iya. Sama dengan misalnya wisata desa atau wisata tempat-tempat wisata Wonosalam yang tergabung di Asparjo itu. Orang sedang pikir ini APBD kita ini sebenarnya sumbangan wisatanya kecil sekali gitu kepada APBD gitu. Nah, padahal sebenarnya komitmen orang-orang pengelola wisata itu lah kita ini mau loh 10 kali lipat gitu loh. Iya, saya siap. Resourcesnya sudah ada ya untuk mengelola wisata-wisata itu. Bung, sebelum jauh membahas pariwisata ini kita colek dulu teman-teman kita Bung. Siapa saja yang ada di sana kita colek. Ada Cak Suhib dari Asi Dewi. Apa itu Asi Dewi? Dewi cintaku padamu. Dari Asi Dewi, Asosiasi Pariwisata. Desa Wisata. Jombang atau Jawa Timur? Mana? Nasional. Ya Asi Dewi. Ini kayaknya di bawah kementerian ya Asi Dewi. Di bawah swasta Bung. Asosiasi aja tuh. Asosiasi. Sorry. Asosiasi Dewi Cak Suhib yang ada di Asosiasi Desa Wisata. Di mana ini Pak Cak Suhib ini? Tambak Beras. Di Tambak Beras Jombang. Tentu salam sehat dan salam bahagia. Jangan lupa dong masukkan desa wisata Jombang dong. Iya, masukkan desa wisata ke dalam kurasi-kurasi, ke dalam pendampingan. Tapi jangan memilih desa yang selokannya bau. Yang penuh tentu
Kalau Asih Dewi yang sudah mengklasifikasikan, mengeliminasi, melakukan apa elektoral kan bisa kurasi lah, dimoderasi dengan baik begitu kan tentunya. Selain Cak Suhib, ada Putra di Puncak Kopi Wonosalam. Halo Putra, salam sehat. Salam bahagia. Anak muda Putra ya, semangat. Kalau kita ke Wonosalam kita WA begitu sudah standby. Oh, luar biasa Putra. Walaupun ini belum ada lodeh gunungnya. Iya. Harusnya kafenya ada lodeh gunungnya. Iya Putra, lodeh gunungnya jangan lupa kalau saya ke sana. Jangan nasi geprek. Apa? Ayam geprek Putra. Sampai saya mokel puasa. Ingat itu. Ya Putra, jangan lupa lodeh Wonosalamnya. Apa lumbu kalau di tempatku? Apa bisa namanya? Lumbu bisa. Bung bisa. Aduh Putra. Banyak lah. Enak. Masakannya orang-orang Wonosalam itu enak. Kalau saya di tempatnya Pak di pendiri Pak Wagisan. Wah, sangat enak sekali. Ada Gus Niam di Copi Kopi. Copi Kopi Bung. Copi Kopi Gus Niam. Ya, dia jual kopi imajinasi Bung. Oh. Jadi paper bag gitu kopi. Dalam satu kotak itu ada Toraja, ada Bali, ada Aceh, ada Ciwidey, macam-macam Blue Mountain, Luwak, macam-macam. Harganya mahal sekali Bung. Mahal ya. Tidak perlu disebutkan sini, dia tanya sendiri. Ini teman-teman yang ada di sana langsung. Harganya mahal dan lengkap karena Bung, lengkap. Sudah ada saringannya Bung. Hubungi langsung pemilik, nomornya di sini, di bawah sini loh. Di bawah sini loh. Selanjutnya ada Jalaluddin Hambali dari Asparjo. Asparjo, Asosiasi Pariwisata Jombang. Dinas Pariwisata. Halo Cak Jalal. Jalal atau Konsina ini. Gimana Cak Jalal, salam sehat dan salam bahagia selalu. Kemarin baru sertifikasi ya di Asparjo ya. Gimana? Tapi ceritanya kok cerita segunung ya. Dua detik ngomong pariwisata, 30 menit ngomong segunung. Gimana Cak Jalal? Lanjut. Ya, sukses Cak Jalal. Sukses selalu tentunya untuk teman-teman yang di Asparjo. Halo Bang, kita lagi Bung. Sudah tidak ada ini teman-teman ini. Itu Bung. Jadi ada resos yang disediakan cukup besar tadi. Teman-teman wisata itu sadar betul bahwa dia mau berkontribusi untuk APBD. Gitu ya. Dan ini kan wisata Jombang ini masih 5 tahun inilah Bung, masih sangat baru geliatnya. Dan pemainnya pemain yang nggak terlalu besar-besar amat. Meskipun begitu ancamannya juga besar kalau negara nggak segera tune in Bung. Gitu. Iya, karena perspektif lingkungannya nggak ditata, kebangkrutan tadi itu luar biasa juga loh Bung. Kalau tidak segera ada karena banyaknya kolam renang, ada masyarakatnya yang nggak disiapin karena ada 75.000 untuk 2 mangkok bakso kan Bung. Iya. Itu luar biasa. Itu harus ditata ya. Jangan sampai ada teman yang nelpon, tempatmu itu wisata, masa soto harganya 105. Kok 105 gak sekalian 200? Akhirnya gak jadi nanam orang ya. Aduh. Nah, itu masalah itu. Jadi Bung, ini ada yang komen Bung, fiksi Bung, wisata mangkrak ada nggak ya? Ini fiksi FIXY. Iya. Fiksi komen, wisata mangkrak ada nggak ya? Ini banyak. Baru bangun hari ini, besok sudah mangkrak. Itu banyak sekali. Ya tidak apa-apa lah, itu memang merupakan cita-cita. Kalau cita-citanya sudah tercapai, mangkrak apa-apa itu. Bahkan dipaksa-paksa, spot yang kurang bagus dikasih apa? Kertas-kertas dikasih huruf
love, tanda love begini dipaksa-paksain begitu gitu banyak sekali kemudian mangkrak. Ya. Banyak. Gak usah khawatir. Nanti kita ke tempat wisata mangkrak-mangkrak. Ya. Apa tujuannya kita akuisisi? Kayak salah satu contoh itu, Bu. Misalnya pertanyaan wisata mangkrak. Ini sesungguhnya kepada siapa? Gitu loh, Bu. Begitu ya. Wacana besar ini milik siapa sih sebenarnya di dalam konsep apa namanya kesejahteraan bersama. Itu kalau wisata mangkraknya misalnya contohnya karena ada misalnya ini sudah besar, sudah mau buka, ternyata izinnya belum beres, begitu. Atau sudah ada izin tapi mentalnya karena izinnya kan banyak penggebokannya itu, ada sumur, ada air, ada IMB, ada sepadan jalan, ada wisata, macam ada sertifikasi. UPL apa itu namanya itu ya? Gitu-gitu semua. Wah itu kalau nggak diakuisisi oleh negara bahwa kita sedang bergerak bareng. Kalau dilihat kekurangannya ya kurang terus, Mas Bro. Dan ini rawan kurang terus. Kapan tambahnya? Kalau sudah kurang terus nggak bisa nambah. rawan permainan ya. Begitu. Rawan permainan. Begitulah teman. Tipis-tipis ngobrol kita tentang wisata. Pada malam ini perjalanan sudah berapa menit, Pam? Apalagi kalau ini, Bu, kalau misalnya desa. Jadi wisata desa. Iya. Kita kan punya tadi itu kan wisata religi, wisata budaya, wisata desa tentunya. Wisata budaya belum kesentuh sama sekali soal ludruk, bagaimana kita punya workshop ludruk, workshop topeng, jatilan di atas. Jatilan. Orang sini nyebutnya apa sih? Remo, banyak. Ya. Belum kesentuh sama sekali. Belum lagi wisata desa ini banyak desa-desa yang berpotensi ya, mendominasi sumber daya uang ke desa itu lumayan besar untuk bisa dijadikan tempat wisata. Dan atmosfernya orang bikin tempat-tempat wisata dengan duit desa yang Mas Fiksi tadi bilang akhirnya mangkrak semua. Oh gitu ya. Tetangga sebelah, Bung, mancanegara sebelah nih. Kayaknya, Bung, kalau wisata desa itu dikelola dengan baik, kayaknya nggak butuh itu ADD. Ya, butuh ya. Dikelola dan DD atau ADD itu ya nggak butuh kayaknya ya. Baik yang itu 1 miliar untuk desa itu ya. Baik itu cerdas, Bung ya. Baik itu cerdas. Bukan baik itu lempeng. Iya. Semua, Bung. Itu juga baik, Bung. Bukan baik itu berpenampilan sambil gelang-geleng lu itu orang baik. Ya, baik itu lempeng gitu kayak enggak, baik itu cerdas, kemudian bangun strateginya, marketnya, perencanaannya ditata dengan baik, punya spesifikasi layanan gitu loh, Bung. Sehingga menatanya bukan hanya antar desa, punya antar kabupaten. Punya antar Asia Tenggara, kita punya spesifikasi layanan di sini loh. Iya, itu sudah mendeklarasikan sebagai kampung wisata desa, tapi spesifikasi layanan tidak ada. Warungnya tutup. Yang menonjol simbol-simbol politik. Apa bedanya desamu sebagai desa wisata dengan desa sebelah? Tengok. Bingung karena di sini sudah kena frame partai politik. Nggak diteruskan, nanti bisa kacau. Kalau kita kesalah bisa diusir. Oke, yang di sana jangan merasa tersinggung, ini hanya obrolan tipis-tipis memberikan semangat pada kalian semuanya yang mengelola wisata-wisata. Baik wisata budaya, wisata religi atau wisata di desa itu, teman-teman. Yang pasti, Bung, lingkungan itu ya. Ya, kalau jangan sampai bikin wisata desa, wisata buatan, wisata yang merusak lingkungan. Iya gitu. Ini masa depan kita masih panjang. Iya. Mendirikan bangunan ya yang ramah dengan lingkungan yang di situ. Betul. Jangan kok diblak-bleki semen ini terus buntoni kabeh, aduh. Ya, itu
sumber airnya maksudnya yang butuh nih. Ya kan ada aliran air yang harus dijaga, ditata gitu. Nanti kita kayak Bogor ya. Jangan merasa ini air ini kan miliknya Tuhan, miliknya Allah. Saya juga loh, orang lain nggak mau bagai. Wah, ini yang parah, orang lain nggak dibagai. Belajarnya gimana tuh? Makanya air nggak boleh dijual, nggak boleh dikuasai. Dikirain Allah itu miliknya dia saja. Dikira saya tidak punya Allah, punya dong, yo itu. Oke Bang, ini malam ini ngobrol tipis-tipis tentang musik dong, kita lagi musik. Nyanyi. Aduh iya. Sukanya musik. Oke Bung, ini ada apa tadi? Bukan. Puisi tentang laut Bung. Tadi nyomot saja ini tadi. Ombak laut biru. Nah, ini mengajak melihat orang Jombang melihat laut. Selama ini kan melihat gunung begitu. Ombak laut biru menemani perahu. Nelayan yang bekerja mencari ikan ke samudera. Nah, yang tadi kita makan itu ikannya. Ikan apa? Ikan sili. Kurisi. Ya. Ada durinya tipis-tipis. Kata nelayannya kalau sudah besar, durinya hilang. Itu ikan apa lupa saya Bung. Ikan cangklong atau apa? Ikan cangklong itu enak. Kayak belut. Kayak belut. Ini cucuknya ini panjang. Saya buang ke belakang nanti langsung direbut sama kucing yang kelawu itu. Lanjutannya puisinya. Ombak laut biru seperti nyanyian suara menghiasi keheningan alam. Menghadirkan suasana ceria. Di sini tentu jelas. Itu udah berwisata kita sudah kan? Berwisata itu. Belum melihat laporan pandangan mata udah berwisata kita. Gitu. Kalau lihat laut itu cuma dermaga besar, apalagi masyarakatnya terusir, laut-lautnya yang jadikan pelabuhan kapal besar itu kan udah nggak kelihatan tuh keindahan itu. Enak kalau apalagi tempat wisata itu ada semacam danau yang ada kita naik kano perahu kecil-kecil. Wah, saya pernah itu Bung, enak sekali. Oke, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.